Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like his eyes fleeting as I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan Allah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pelaku mata kuliah hari ini dan teman-teman yang telah hadir. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Lila Pinat, yang bertugas sebagai moderator sekaligus presentator kelima. Di samping kiri saya, presentator pertama, saya Ayati Nurfidari. Selanjutnya, Saya Rizky Ramadhan. saya Femi Pranyati. Selanjutnya lagi, saya Ustaz Nida. Selanjutnya, di mana kelompok kami akan membahas mengenai hakikat demokrasi. Untuk mempersingkatkan, langsung saja ke presentator pertama yang akan disampaikan oleh Ayati Nurfidari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan tertinggi. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak, kesempatan, dan partisipasi yang serta dalam menentukan arah kebijakan. Publik menjalankan pemerintah. Baik, saya akan melanjutkan poin yang kedua, definisi inti. Definisi inti adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Dijalankan langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih. Baik, saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu prinsip utama. Prinsip utama adalah satu, kedaulatan rakyat. Yang kedua, persamaan hak di depan hukum. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang keempat, pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang kelima, perlindungan hak asasi manusia. Ya baik, saya dari Pamedi kedua menjelaskan hakikat demokrasi Indonesia. Nah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal maupun komunis. Pancasila berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Baik, baca kita lanjut ke pemilihan ketiga.
saja masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai cara memilih pemimpin yang baik dan benar. Jadinya mereka hanya memilih karena itu teman atau istri. Yang keempat, hukum baru adil. Kondisi di mana penegakan hukum baru adil tidak diterapkan secara sama rata kepada seluruh masyarakat. Orang yang punya uang dan punya kekuasaan itu bisa lolos ataupun bisa mendapatkan hukuman lebih ringan. Sementara rakyat biasa yang melakukan kesalahan kecil saja yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya justru dihukum lebih berat. Yang terakhir, oligarki kepemimpinan atau dinasti kepemimpinan. Kondisi di mana kekuasaan hanya berputar di kelompok elit yang sama. Pemimpinnya berganti tapi orangnya sama saja. Sekian itu saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentator kelima yang akan membahas mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, pemilihan umum. Pemilu merupakan proses demokrasi yang dilakukan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung oleh masyarakat. Dalam pemilu, rakyat memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden, anggota DPR, DPD, maupun DPRD. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan karena keputusan berada di tangan masyarakat. Yang kedua, lembaga negara. Lembaga negara adalah institusi yang menjalankan pemerintahan dan menjaga jalannya demokrasi di Indonesia. Setiap lembaga negara memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Misalnya DPR membuat undang-undang, sedangkan Presiden pemerintah negara. Adanya pembagian tugas ini bertujuan agar kekuasaan tidak terfokus pada satu figur saja. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap semua warga negara untuk menyampaikan pikiran, kritik, saran maupun aspirasi. Dalam demokrasi, masyarakat bebas berbicara selama tetap mematuhi aturan dan menghormati hak orang lain. Kebebasan ini dapat dilakukan melalui diskusi, media sosial, demonstrasi maupun media massa. Dengan adanya kebebasan berpendapat, rakyat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan di Indonesia. Yang terakhir, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, pemerintah provinsi atau kabupaten dapat mengatur pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah sesuai kondisi wilayah masing-masing. Dan ada pun tujuan otonomi daerah ini sendiri adalah agar membangun lebih merata pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai hakikat demokrasi Indonesia. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Saya ingin bertanya, Baik, silakan Saudari Safira. jelaskan pengertian demokrasi. Dan selanjutnya, Saya, silakan Saudari Cici. apa dampak negatif jika demokrasi tidak dijalankan dengan baik? Baik, berikan waktu kepada kami untuk mendiskusikan pertanyaan dari dua saudari tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saudari Safira. Jelaskan pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, hak kesempatan dan partisipasi serta memiliki wakil-wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan. Apakah saudari Safira bisa memahami jawaban dari saya? Ya, bisa. Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Cici. Apa dampak negatif dari demokrasi? Munculnya korupsi dan
penyalahgunaan kekuasaan. Bisa dipahami? Ya, bisa. Baik, terima kasih.